Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi hubungan antara Islam dan demokrasi, sikap Islam terhadap demokrasi. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Lisa Awalia, Della Damayanti, dan Anissa Sakiatur Rohmah. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian demokrasi, 2. Hubungan antara Islam dan demokrasi, dan ketiga, respon intelektual Muslim terhadap demokrasi. Materi yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi secara epistemologis terdiri dari kata demos yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat dan kratein atau krotos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Selanjutnya, demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang, didasari oleh 3 asumsi pemikiran, yaitu 1. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. 2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang, yaitu sejak Yunani kuno, sehingga tahan banting dan dapat menjamin terselenggaraannya suatu lingkungan politik yang stabil. Yang ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi. Pembahasan yang kedua ada hubungan Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan hubungan yang kompleks, sebab dunia Islam tidak hidup dalam keseragaman ideologis sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi ini. Khalid Abu Al-Fard mengatakan, meskipun Al-Quran tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk muslimin. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran, yaitu Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. 2. Islam berbeda dengan demokrasi. Dan ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu respon intelektual Muslim terhadap demokrasi. Para intelektual Muslim di Indonesia menurut Hudari Soleh, memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak demokrasi, ada yang menerima dalam hal-hal tertentu, dan menerima secara penuh bahkan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, di sini dijelaskan yang pertama, ada kelompok yang menolak, salah satunya adalah Jalaluddin Rahmat, yang menurutnya politik Islam itu tidak bisa disandingkan dengan demokrasi. Yang kedua itu ada kelompok yang menerima dalam hal-hal tertentu. Menurut Muhammad Natsir, ia menerima prinsip demokrasi hanya dalam hal-hal yang tidak disampaikan secara spesifik dan syariah. Tibalah di akhir materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi presentasi dari kelompok 5. Dan kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung, bisa ditanyakan melalui grup diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.